Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan aksi nyata, kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif dari CGP-nya Pak Joko dan saya Jenny Sidolagi Rekazuha. Adapun pengajar praktik dari saya yaitu Ibu Samira dan fasilitatornya adalah Bapak Ade Sarifudin. Selanjutnya pengajar praktik dari Bapak Joko adalah Ibu Devita Turi dan fasilitatornya adalah Bapak Deden Alhadi. Adapun susunan acara yang akan kita lalui pada hari ini adalah pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, materi dan diskusi, refleksi, lalu penutup. Untuk acara pertama kita buka bersama-sama, mudah-mudahan kegiatan
diseminasi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan semuanya di sini menjadikan ladang barokah buat Bapak Ibu. Marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya minta untuk Ibu Mira untuk menjadi DJ. Mohon Bapak Ibu hadirin silakan berdiri. Terima kasih, hadirin dimohon duduk kembali. Untuk acara berikutnya sambutan kepala sekolah. Dalam hal ini akan diwakili Ibu Hajah Tri. Untuk waktu kami persilakan. Terima kasih kepada Pak Joko yang sudah menghantarkan acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah marilah kita sama-sama panjatkan, karena atas perkenannya maka siang menjelang sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan diseminasi modul 1.4 yang tentang budaya positif ya. Seperti kita tahu bersama bahwa program Guru Penggerak ini adalah program nasional yang tujuannya jelas untuk meningkatkan kualitas kita sebagai pendidik, pengajar dan pendidik. Nah, semoga dengan program ini maka yang semula belum hebat kita akan menjadi hebat. Nah, semoga yang hebat akan lebih hebat lagi. Nah, semoga aura positif dari kegiatan ini akan menular ke seluruh warga sekolah, yang otomatis akan berimbas kepada anak-anak didik kita. Kami ucapkan selamat berjuang kepada Pak Joko dan Bu Jenny. Semoga lelah Bapak Ibu sekalian insya Allah menjadi lillah. Ya. Selamat berjuang dan semoga sukses. Demikian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hajah Tri yang sudah mengenalkan dan memberikan arahan buat kita semua.
Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi kita motivasi untuk maju. Untuk acara berikutnya langsung materi dan diskusi. Saya nggak usah terlalu serius ya Bapak Ibu ya. Udah, soalnya apa? Udah siang. Untuk materi atau di sini ada pertanyaan tematik ya buat Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu tinggal mengucapkan setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan murid. Gimana? Setuju? Setuju apa tidak Ibu? Setuju. Bu Mira, Ibu Mika? Iya. Oh iya. Setuju? Berarti tidak setuju. Apa setuju? Setengah. Iya. Apa hukumannya? Ya, nanti kita lihat untuk berikutnya. Yang kedua, guru memberikan hadiah dapat meningkatkan motivasi murid. Setuju atau tidak setuju? Setuju, sekali-kali setuju. Bu Bida? Setuju, setuju ya? Oh ya, siap. Kalau kontinu nanti anak ada pengharapan Iya. yang kurang baik dalam konotasi dalam hadiah tadi. Iya, jadi nanti anak motivasinya hanya hadiah ya, Iya. bukan dari dalam diri sendiri ya, kritik. Iya. Untuk yang ketiga, guru harus memberikan solusi pada setiap murid yang mengalami masalah. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Bu Reni setuju nggak? Tapi saya kadang-kadang Iya. sama murid setelah memberikan solusi dulu kepada murid. Baru Iya, kita juga ikut. siap, luar biasa. Ibu memang senior Bu, mantap. Bu Tati, nah ini staf kesiswaan. Gimana? Selamat datang Pak Tatang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya buat kita berdua. Monggo Pak Tatang. Jangan terlalu serius Pak Tatang ya, sampai ya Pak Tatang. Saya kalau ketemu Pak Tatang, aura mukanya udah serius, jadi saya malah langsung turun dia. Iya. Untuk ya tadi berarti setuju ya Bu. Untuk yang pertanyaan keempat, membuat anak merasa bersalah memberi dampak lebih ringan dibandingkan menghukum. Setuju? Ya. Setuju? Berikutnya, konsep inti ya. Ini konsep inti dari budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, disiplin positif. Yang keempat, nilai-nilai kebajikan. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang terakhir 8, segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini kita kelas 11 dan 10 sudah menggunakan kurikulum merdeka. Di sini ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, kreatif, menghasilkan gagasan, karya dan tindakan yang original. Alhamdulillah dari kelas 10 angkatan kemarin ya, yang sekarang kelas 11 kita sudah melaksanakan P5 dan alhamdulillah karya-karyanya anak ya, sudah bisa dikatakan baik. Mudah-mudahan tahun ini bisa ditingkatkan. Terus ada bernalar kritis ya, memperoleh dan memproses informasi, menganalisis, mengevaluasi, refleksi serta mengambil keputusan. Anak-anak kita alhamdulillah ya sudah
mulai bisa mengambil keputusan. Contohnya kemarin saya membina OSIS itu bisa dikatakan tidak terlalu capek karena anak-anak kita sudah berpikir benalarnya sudah cukup baik. Terus ada mandiri, kesadaran akan diri dan situasi. Alhamdulillah juga program seperti tadarus tiap pagi, ya, guru hanya memantau aja. Anak-anak sudah berjalan, buat jadwal sendiri, jalan sendiri, dan alhamdulillah sudah berjalan cukup baik. Terus ada bergotong royong. Di sini kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Nah, ini alhamdulillah Ibu, kebetulan samping saya kemarin anak saya ada 3 orang yang secara ekonomi kurang dibandingkan dengan teman-teman yang lain, dan memberikan informasi bahwa anak A, B, C itu ke koordinator kelas orang tuanya, dan alhamdulillah kemarin orang tuanya menyisihkan uangnya untuk membeli tas dan sepatu, dan alhamdulillah sudah mulai berjalan 3 orang yang memang tidak mampu, dan ini alhamdulillah untuk bergotong royong. Terus berkebinekaan global, ya. Memang di sini sekolah kita kan brandingnya kan memang religius, ya, branding religius. Tapi alhamdulillah tidak membedakan suku, terutama agama, dan semuanya anak-anak itu merangkul. Apalagi kalau melihat kemarin pas HUT RI, ya, jadi tidak menonjolkan individunya, tapi kelasnya yang ditonjolkan. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu jelas. Alhamdulillah anak-anak kita programnya jalan, tadarus, ada Jumat religi, ada rokis wajib, ya, semuanya bagus. Apalagi sekarang ada Bu Tati yang setiap pulang jam 2 itu ada rokis, ya, yang sekarang harus siap, ya, rojib ya. Nah ini Bu, ada kegiatan kepalan tangan. Ini hanya ilustrasi, misalkan ada A dan B. Anda dan teman Anda sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda yang paling berharga untuk Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Artinya di sini ada 2 orang, misalkan Anda, Bapak Ibu, dikasih kertas, terus ditulis di kertasnya itu benar-benar ada tulisan yang berharga, ya. Buatlah sebelah kepala. Teman Anda yang B akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Yang B berusaha, di sini berusaha bagaimana A itu bisa membuka kepala tangannya, itu berusaha. Dengan cara apa? Ya itu. Jadi dengan cara apa di sini bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang akan terjadi itu? Jadi ini ilustrasinya ada 2. Terus yang satu pegang benda berharga. Benda tersebut bagaimana supaya bisa dilepas, ya, diambil oleh B-nya, oleh teman Anda. Terus nggak usah dipraktekkan dulu, ya, nggak usah praktekkan. Bu bayangin aja miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ilusi guru mengontrol murid. Guru memaksa murid untuk mengikuti apa yang menjadi perintah atau keinginan guru. Ini biasanya ada yang guru yang otoriter, ya, otoriter. Tapi menurut KHD, Ki Hajar Dewantara,
bahwa sebetulnya guru itu menuntun, mengarahkan supaya anak itu ke hal-hal yang positif, menuntun. Tapi kita bukan menuntut, ya, karena lihat kodrat alamnya, setiap anak itu berbeda-beda kemampuannya, karakternya. Jadi kita hanya menuntun. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita yang membuat siswa merasa bersalah untuk menguatkan karakter. Contoh misalkan anak terlambat, terus saya sebagai guru menanyakan, dan saya kecewa kenapa hari ini kamu terlambat. Nah, itu kan membuat anak merasa bersalah. Yang ketiga, ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat guru dengan memberikan pujian ke siswa untuk menguatkan karakter. Anak seperti jika kamu rajin belajar akan mendapatkan juara 1. Terus ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Misalkan kita memaksa anak untuk segera saling minta maaf saat terjadi pertikaian sebagai langkah aman guru agar kondisi segera kondusif, padahal anak masih ada rasa jengkel dalam hati. Ini Bu, sebetulnya kejadian kemarin semuanya ada di sini tuh. Kemarin kan ada 10-4 dengan 12 MIPA 1, ya. Jadi hanya ada miskomunikasi aja. Artinya anak 10-4 kemarin itu persepsinya bahwa anak yang mau misahin dianggap ya ngajak berantem. Akhirnya saya panggil dua-duanya tidak di depan umum, saya bawa, akhirnya dua-duanya saling memaafkan. Jadi jangan sampai kita menyalahkan anak di depan umum. Terus ini adalah mengubah stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol, artinya realitas kebutuhan kita sama, tapi realitas kebutuhan kita berbeda. Menurut kita sama, tapi belum tentu menurut orang lain sama juga. Semua orang melihat yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah, ya. Di sini ya terus tuh. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin. Disiplin itu yang artinya belajar, aturan. Ya, mohon maaf gangguan teknis. Ini di sini disiplin positif, ya, belajar. Artinya sebetulnya apa Pak? Anak-anak kita, saya terus terang aja, awal masuk di SMA 3 itu sebetulnya apa? Memang anak-anak kita semuanya benar-benar disiplin. Karena mungkin dilihat dari kultur agama atau aturan-aturan yang udah di sekolah. Jadi apa? Anak masuk jam 6.45 dibandingkan dengan sekolah lain. Ya, yang saya pernah mengajar di sekolah lain itu jauh. Artinya anak 6.45 semuanya sudah di sekolah. Ada beberapa anak yang terlambat. Mungkin itu hal yang wajar bagi saya. Tapi di sini kalau misalkan anak terlambat ada 10, memang sudah dikatakan luar biasa. Berarti dulunya memang benar-benar disiplin. Tapi ya kebiasaan baiknya sudah mulai jalan. Jadi nggak harus misalkan nanti saya kalau terlambat nanti dikasih sanksi dengan Pak Nurdin atau ditakdir atau dengan saya. Ternyata tidak. Dan memang anak-anak yang terlambat itu ya memang benar-benar terlambat, nggak ada unsur kesengajaan yang saya perhatikan itu. Saya soalnya apa? Kalau yang sengaja kan cuma hari ini terlambat, besok anak-anak ini terus itu sengaja kan enggak. Saya lihat ya pas saya evaluasi, oh ternyata memang
Disiplin membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan dan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Memang agak berat Bu, ya, apalagi kita, ya, misalkan kita harus disiplin, masuk harus bersamaan dengan anak. Saya pengen membudayakan guru juga sama dengan anak, artinya jam 7 tepat, ya, guru sudah ada di sekolah, terus sebagai wali kelas masuk ke kelas masing-masing gitu. Tapi ya itu tadi, ya ini program Pak Tatang ya, Bapak Kurikulum, mudah-mudahan niat kita, niat baik kita bisa terlaksana ya Pak Tatang ya. Soalnya alhamdulillah untuk jadwal 5S ya, Bapak Ibu guru ternyata sehari itu ada 3 atau udah 5 orang. Beda dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin bisa 1, cuma 2, kadang-kadang nggak ada. Alhamdulillah sekarang ya sudah mulai kayak Bu Menteri juga kan tiap pagi ya mengirimkan dokumen-dokumen yang baik ya. Terus nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif, ya. Manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. 2. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. 3. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan, nah ini Bu, profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya ini Bu, ada bagian di sini disiplin positif, ya, dari kontrol menurut Dr. William Glasser. Di sini ada tidak bisa Orang lain hanya ada yang bisa mengontrol diri sendiri. Ini ada maknanya, ya. Nah itu kebutuhan dasar manusia. Ini ada bertahan hidup. ada cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita. Seluruh tindakan yang kita lakukan Memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini Bu, 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser. Bertahan hidup, kebutuhan psikologis. ini ada kesehatan, rumah, dan makanan biologis reproduksi. Kalau dilihat dari ilmu ekonomi, ini disebut dengan kebutuhan primer. Kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Ini adalah tersier ada di oh ya. Jadi bertahan hidup. Terus nomor 2, penguasaan kebutuhan, pengakuan atas kemampuan. Di sini ada keinginan, dianggap berharga, kekuatan untuk mencapai sesuatu, diakui atas prestasi dan keterampilan,
didengarkan dan memiliki harga diri. Yang tiga, kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Yang empat, kasih sayang, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, kebutuhan tetap berhubung dengan orang lain. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan boleh yang memilih. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh dan lain, dan senang mencoba hal baru yang menarik. Ya, biasanya bisa kita kan jam kosong tuh, anak-anak langsung semangat. Ya. Betul, iya. Nah, ini untuk motivasi perilaku manusia, masih merupakan dorongan timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dari sini ada menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini berarti biasanya terpengaruh dengan di luar, ya. Murid melakukan disiplin dari karena takut dihukum. Ya, rata-rata anak kita seperti itu ya, Bu ya. Belum ada dari diri sendiri. Rata-rata kan takut. Ada Pak Nudin, ada Pak Joko, atau misalkan ada Bu Tati, ya. Ada BK, takut dipanggil BK gitu. Biasanya seperti itu, ya. Terus ada untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena menginginkan imbalan motivasi satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Iya sih Bu, saya perhatikan kalau mengajar, ya, anak kadang-kadang kalau kita yang bisa nanti kalian misalkan Bapak kasih bintang gitu, misalkan seperti itu, ya. Ada termotivasi karena dari diri sendiri nggak mikirin bintang, tapi ada yang mikirin bintang gitu. Terus untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin dari karena sadar akan nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif. Jadi ini ya Bu, yang ketiga ya, karena dari kesadaran diri, ya, akhirnya mematuhi kedisiplinan. Karena memang kita kan ada kesepakatan, ada keyakinan, dan ada aturan, ya. Berikutnya, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau memujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan dari orang yang meminta atau membujuk dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungannya. Ini Bu, dihukum oleh penghargaan. Jadi misalkan kita sengaja, nanti kalau bisa saya Bapak kasih silver misalkan. Anak itu tujuannya nanti bukan karena timbul karena dari dalam, ya, tapi dari eksternalnya itu ada kata-kata silver queen. Jadi menurut saya dalam hal konsep ini kurang bagus itu. Nanti apa jarak ke depannya, ini jangka panjang. Jadi nanti anak tersebut termotivasi kalau nanti dia sudah bekerja, dia akan menjual ilmunya dan minta penghargaan yang lebih tinggi. Itu jadi seperti itu. Berikutnya, dampak dari penghargaan ini Bu. Dampak dari penghargaan itu tadi, misalkan memberikan hadiah atau memberikan bintang atau memberikan hal-hal yang lain, ini akan berpengaruh jangka panjangnya. Berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, ya. Penghargaan memperoleh kecepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kualitas dan mengurangi motivasi dari dalam diri intrinsik. Nah, ini Bu, coba perbedaan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, hukuman.
Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman. Lari mengirim lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang murid diminta untuk kita 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu mah konsekuensi. Tapi ini Bu, kalau pas pelajaran misalkan olahraga, anak terlambat datang, terus disuruh push up 5 kali, itu hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi kalau olahraga. Luar biasa. Kalau kita Ini mau pantas hukuman, jadi CGP. kalau kita mau hukuman, kalau lari Tenang. Murid membersihkan meja yang kotor, kena minuman, ini Bu artinya. Nah, betul semua. Ini ada hukuman, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Hukuman. Kalau konsekuensi, murid melakukan disiplin diri karena ingin mengingat imbalan. Motivasi ini motivasi ini satu tingkatan di atas motivasi yang pertama. Jadi di atas hukuman tuh. Dan yang ketiga, murid melakukan disiplin diri karena sadar dan akan nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang akan memiliki disiplin positif. Berarti restitusi. Nah, itu berikutnya akan dijelaskan oleh Bu Nini. Terima kasih kepada Bapak Joko. Oke, jadi ini sebagai intronya ya, perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, Bapak Ibu guru hebat, apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi juga memperbaiki hubungan. Restitusi merupakan tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Oke, nah ini adalah ada tabel identitas sukses dan identitas gagal. Tadi hukuman itu ternyata salah, konsekuensi itu juga salah. Yang betul adalah restitusi. Jadi di sini bisa Ibu lihat, enggak busuk. Oke, kita lihat. Kita ambil contoh aja ya. Kalau di dalam hukuman itu perilakunya pasif, agresif dan meningkat. Sedangkan pada konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan pada restitusi masalah terpecahkan. Nah, selanjutnya perbedaannya itu adalah pada kalimatnya. Kalau misalnya hukuman, peraturannya adalah kita kan biasanya kayak gitu ya, menekankan pada siswa. Nah, terus kamu harus, nah misalnya
peraturannya adalah kamu itu harus di dalam kelas, gitu kan? Gitu biasanya. Nah, kalau misalnya dalam konsekuensi, apa peraturannya? Jadi kita bertanya pada siswa, apa peraturannya nak? Atau mampukah kamu melakukannya nak? Gitu. Sedangkan pada restitusi itu kita kalimatnya berbeda. Apa yang kamu yakini nak dari hal ini? Gitu. Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi restitusi itu adalah memberikan solusi gitu. Terus kalau misalnya hukuman itu dia berupa paksaan. Kalau misalnya konsekuensi itu dia stimulus respon. Tapi kalau misalnya restitusi itu adalah berupa teori kontrol. Nah ini juga masih ada ya Bapak Ibu tabelnya. Identitas sukses dan identitas gagal. Nah, di sini kita sebagai guru kita harus bisa memposisikan diri kita itu sebagai apa? Ini dikenal sebagai 5 posisi kontrol. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Posisi penghukum. Posisi yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Terus posisi guru yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Yang keempat, posisi sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Jadi perlu diingat Bapak Ibu, kita ada 5 posisi ya. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Menurut Bapak Ibu guru hebat di sini, posisi mana di antara kelima ini yang paling sering kita lakukan di kelas? Yang mana? Berdiri coba berdiri. Coba, yang lain aja. Ibu Alinda. Yang mana? Aku kayaknya kalau saya kan saya belum tahu artinya semuanya. Kayaknya lebih kalau saya mungkin ke teman atau pemantau. Saya masih belum lebih penghukum kayaknya jarang-jarang di. Oke. Baik, terima kasih. Oke. Nah, ini dia. Jadi kita lihat contohnya. Penerapan 5 posisi kontrol. Ada kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini merupakan kasus yang sering terjadi di setiap hari Senin dan Bapak Ibu. Selalu saja ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap. Nah, kalau misalnya kita guru sebagai posisi penghukum, pasti kita melakukan mengeluarkan statement atau kalimat, kamu selalu aja salah. Tuh, kamu lagi selalu tidak lengkap atributnya. Nah, itu ciri kita sebagai posisi guru penghukum. Kalau misalnya pembuat merasa bersalah, ibu sangat kecewa sama kamu. Ya, itu ya. Jadi gimana ya? Seolah-olah kita bermain play victim, ya kan? Supaya anak itu merasa bersalah, gitu kan? Terus berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, itu merupakan contoh-contoh dari kita sebagai guru dalam posisi pembuat merasa bersalah. Lalu kalau posisi teman, ayo dong ikutin aturan sekolah, gitu kan? Terus kalau enggak gini, tolongin dong bantuin ibu sama bapak, kamu jangan melanggar terus. Nah itu merupakan posisi guru sebagai teman. Tapi ada lagi nih yang tingkatannya agak lebih tinggi nih, yaitu posisi sebagai pemantau. Cirinya itu adalah kamu sudah tahu konsekuensinya. Jadi kita menanyakan pada siswa tersebut, kamu udah tahu kan konsekuensinya apa? Kalau kamu tidak memakai atribut lengkap, nah itu. Nah terus kalau misalnya posisi manajer ini adalah posisi atau level tertinggi dari posisi 5 posisi guru. Jadi dari posisi manajer itu kita bisa, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Jadi membiarkan si anak itu berpikir, oh salahnya di mana ya saya, gitu. Terus kita bisa tanya juga, keyakinan apa nih yang kamu tidak patuhi dan bagaimana nih kamu memperbaikinya supaya kamu tidak dihukum lagi. Nah, itu merupakan posisi guru sebagai manajer. Nah, selanjutnya nih, contoh yang kedua, ini juga merupakan kasus yang sering kita temui kan. Siswa yang terlambat hadir ke sekolah. Kalau misalnya posisi penghukum, kita sebagai penghukum nih, kamu selalu aja salah, atau terlambat lagi,
pasti kamu lagi yang terlambat. Bisa seperti itu kan? Kalau misalnya posisi pembuat merasa bersalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya agar kamu tidak terlambat lagi. Nah, itu merupakan contoh dari pembuat merasa bersalah. Kalau misalnya teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, kamu jangan terlambat lagi. Itu sebagai teman ya. Terus sebagai pemantau, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, itu contohnya kita guru sebagai posisi pemantau. Dan posisi tertingginya adalah posisi sebagai manajer. Itu kita menanyakannya, contohnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, jadi kita tetap membuat anak itu merasa berpikir, apa ya, aku salah nih, gitu. Nah, terus bisa juga keyakinan apa nih yang tidak kamu patuhi. Terus atau bisa juga kalimat kira-kira bagaimana ya kamu memperbaiki kesalahan kamu, atau saya hargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Jadi itu merupakan contoh-contoh kalimat yang kita keluarkan jika menjadi seorang guru dalam posisi manajer. Nah, tadi saya sudah menjelaskan contohnya. Sekarang kita tes ya, ibu bapak guru hebat ini. Posisi kontrol apakah aku? Oke, kita dari segi sudut pandang seorang guru. Kalau misalnya seorang guru mengeluarkan statement, kamu tidak pernah benar melakukannya, menurut ibu bapak, sebagai penghukum atau posisi pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Penghukum ya, setuju Bapak Ibu guru hebat? Penghukum ya. Oke. Apa rencana? Apa? Manajer atau pemantau? Ayo, manajer apa pemantau? Manajer ya, ibu bapak guru hebat. Oke, ya solusi sendiri. Selanjutnya, kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum. Oke, Bapak Ibu guru, udah bisa ya membedakannya. Nah ini, ayo. Ini menurut Bapak Ibu guru hebat sebagai posisi apa? Posisi teman. Bagus. Nah, keyakinan kelas ini perlu dibuat agar kita mengetahui mengapa kita memerlukan peraturan yang harus ditaati oleh para siswa. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, berupa pertanyaan-pertanyaan universal dan dibuat dalam bentuk pertanyaan positif. Sedikit saja agar mudah diingat dan dipahami sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah, sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curang pendapat. Lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Jadi biasanya kan Bapak Ibu ya, kita itu kan setiap awal masuk itu kan kita biasa membuat kesepakatan kelas ya dengan siswa, betul tidak Bapak Ibu guru hebat? Nah, dari kesepakatan kelas itu kita bisa membuat keyakinan kelas. Dari kesepakatan dan keyakinan kelas itu, maka akan muncul nilai kebajikan. Nah, misalnya tidak makan di kelas, tidak makan di kelas itu kan kesepakatannya. Kalau keyakinannya kelasnya itu, maka makanlah di luar kelas saat jam istirahat. Nah, dari ini nilai kebajikan apa nih yang muncul dari kalimat ini? Berarti tanggung jawab. Nah, sekarang jangan berantem. Berarti keyakinan kelasnya saling menghormati sesama teman. Nilai kebajikan apa yang muncul dari keyakinan kelas tersebut? Yaitu menghormati. Terus jangan berisik. Jangan berisik atau berbicara saat dipersilahkan. Berarti dari
kesopanan. Selanjutnya jangan membuli. Keyakinan kelasnya itu secara sama dipersilakan. ya berarti dari Tugasnya adalah kasih sayang. nah yang terakhir contohnya jangan Jangan buang sampah sembarangan. berarti keyakinan kelasnya adalah jaga Jagalah kebersihan. Berarti nilai kebajikannya adalah kebersihan. Oke, ada segitiga restitusi. segitiga restitusi. Ketika kita mendengar kata segitiga, otomatis kita langsung teringat oh ada tiga sisi ya. Jadi sisi yang paling bawah itu adalah menstabilkan identitas, sisi yang Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah, dan sisi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Oke, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya serta berbuat kesalahan. Setelah berbuat kesalahan, mohon maaf. Nah, sisi yang pertama yaitu adalah menstabilkan identitas. Tas, menstabilkan Identitas ini dilaksanakan berdasarkan prinsip membuat kesalahan. kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang menggeser identitas. Identitas gagal ke identitas sukses. Contoh kalimatnya dalam menstabilkan identitas yaitu berbuat salah Itu tidak apa-apa kok nak, Bapak juga pernah salah. atau tidak ada manusia yang sempurna atau saya Juga pernah kok melakukan hal seperti itu. Nah, itu bisa jadi contoh kalimat untuk menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. terus mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki Hubungan dengan murid. Nah, contoh kalimatnya apa nih? Contoh kalimatnya itu untuk validasi tindakan yang salah adalah padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Jadi kan biasanya kita itu mancing gitu loh, validasi tindakan yang salah. Jadi padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini, gitu. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah ini sesuatu yang penting buatmu. Nah itu contoh kalimat dari validasi tindakan yang salah. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Di sini murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk Menunjukkan motivasi secara intrinsik. Selanjutnya mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contoh kalimatnya yaitu apa sih keyakinan kelas kita? Atau misalnya, menurut kamu nilai-nilai apa nih yang telah kamu sepakati? yang telah disepakati bersama. Itu contoh kalimat dari menanyakan keyakinan. Oke, materi kan tadi Pak Joko dari awal tuh bilang ada 8 materi ya. alhamdulillah kita sudah selesai nih 8 materi. Jadi mari kita Refleksi pertemuan kita pada aksi nyata diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif. ada yang ingin merefleksi atau saya tutup saja. Bagaimana kalau misalnya Ibu Iis? Iya kayak kita Terima kasih kesempatannya. Saya mencoba menyampaikan
rapat mengenai budaya positif telah selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah meluangkan waktunya. Semoga materi ini dapat kita aplikasikan kepada kita nanti di kelas nanti. Dan kita seperti apa kita sebagai seorang guru sesuai dengan 5 posisi kontrol tadi. Baik, sama-sama kita memperbaiki diri kita agar menjadi Bapak Ibu guru hebat sehingga bisa menghasilkan generasi yang hebat sesuai dengan visi sekolah kita, yaitu berprestasi, berwawasan global dan berlandaskan akhlak mulia. Amin ya rabbal alamin. Oke, akhirul kata, terima kasih kami ucapkan, saya dan Pak Joko mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Bapak Guru telah meluangkan waktunya dalam kegiatan hari ini. Terima kasih. Kami tutup kegiatan ini dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya. Assalamualaikum. Pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Ini pertemuan pertama kita ya di tahun ajaran baru sekarang. Gimana liburan kalian? Kemarin menyenangkan? Oke, alhamdulillah pada tahun ajaran baru sekarang saya dipercaya sebagai wali kelas 11 2. Gimana kalian? Surprise nggak dapat wali kelasnya saya? Surprise. Saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik sampai nanti kalian naik ke kelas 12. Oke, sebelum dimulai saya mau membuat kesepakatan kelas dulu ya. Kenapa saya membuat kesepakatan kelas? Untuk nanti didapatkan keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itu nanti kalian bisa mengambil nilai kebajikan apa nih? Nah, dari kesepakatan kelas, keyakinan kelas, nilai kebajikan itu nanti kalian harus menghormatinya, harus menjalankannya, dan harus mematuhi apa yang kita kesepakati hari ini. Oke? Oke. Siap? Siap. Oke. Saya mau membagikan sticky note. Nah, nanti silahkan kalian tulis hal apa aja yang kalian inginkan, yang kalian harapkan selama proses pembelajaran di kelas atau di sekolah ini. Oke, karena ini judulnya kesepakatan kelas, maka yang kalian inginkan atau harapkan di kelas ini selama proses kegiatan belajar mengajar. Nanti saya bagikan satu persatu. Setelah itu kalian tulis apa yang kalian inginkan, nanti ditempel di papan tulis ya. Oke, saya bagikan dulu. Ada 3 ya. Jadi nanti untuk kesepakatan kelas dulu lembar pertama. Nanti lembar kedua itu adalah
satu aja ya, satu apa tiga ya? Satu aja deh ke ini untuk kesepakatan kelas. Nanti ditempel ya nak. Oke, mantap. Yuk sama-sama. 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 Sok silakan kalian tulis apa yang kalian inginkan, apa yang kalian harapkan selama proses kegiatan pembelajaran. Misalnya, Bu, tidak boleh makan deh Bu di kelas misalnya, atau apa itu silakan. Kalian sudah nulisnya? Sudah. Tolong nanti ditempelkan di sini ya. Oke, di sini kesepakatan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas. Lalu nilai kebajikan. Oke, sudah kalian mencatatnya? Sudah. Silakan ditempel di kolom yang sini. Jangan acak-acakan ya, rapi ya. Soalnya kan kalian siswanya banyak. Sok silakan. Oke. Tempelnya yang rapi ya. Ayo yang rapi. Ayo yang sudah menempelkan silakan kembali ke kursi. Sudah ditempel ya kesepakatan kelas yang kalian inginkan. Ini dari hati nurani kalian ya, tidak ada proses pemaksaan. Nah, saya minta 5 orang ke depan maju satu persatu untuk membacakan kesepakatan kelas yang kalian inginkan. Ayo, mangga. Siapa yang mau maju kesepakatan kelas? Oh iya deh, apa-apa. Satu orang aja nih. Siap. Ya. Apa Neng? Bacakan Neng. Jangan membuli. Jangan membuli. Nih, berarti jangan membuli. Oke, terima kasih. Selanjutnya orang kedua. Ambil Neng. Oke. Jangan berantem. Emang suka ada yang berantem? Jangan berantem. Oke. Mana Neng tadi? Oh iya. Terima kasih. Orang ketiga. Ayo yang ketiga.
Ayo. Sok ambil satu. Bacakan. Tidak berisik saat guru menjelaskan. Oke, tidak berisik saat guru menjelaskan. Ya, terima kasih. Ya, Bu. Oke, yang keempat, ayo sayang, anak soleh, soleha. Oke, silakan. Ambil satu ya, lalu bacakan. Bacakan. Menghadap ke teman dong. Jangan buang sampah sembarangan. Oke, jangan membuang sampah sembarangan. Ya, silakan. Terima kasih. Oke, yang terakhir, yang kelima, yuk. Oke, ayo. Masya Allah, mau maju ke depan. Ambil satu ya. Jangan makan di kelas. Oke, jangan makan di kelas. Oke, saya rasa 5 poin ini cukup ya. Cukup nggak? Jangan membuli, jangan berantem, tidak berisik saat guru menjelaskan, jangan membuang sampah sembarangan, dan jangan makan di kelas. Nah, ini kan kesepakatan kelasnya. Oke, kita sekarang dari 5 poin ini kita beralih ke keyakinan kelasnya. Berarti kita ambil 5 aja. Oke. Nah, ada yang mau memberikan ide dari kalimat ini? Keyakinan kelasnya apa? Dari kalimat jangan membuli? Aku Apa? saling menghormati sesama teman. Saling menghormati sesama teman. Oke. Selanjutnya Saling menyayangi teman. saling Saling menyayangi. menyayangi teman. Oke. Berbicara saat dipersilahkan. Berbicara saat dipersilahkan. Oke. Jagalah kebersihan. Jagalah kebersihan, bukan jagalah hati ya. Jagalah kebersihan. Oke. Nah, jangan makan di kelas, kira-kira apa? Makanlah di luar kelas saat jam istirahat. Wah, panjang banget. Apa? Makanlah, Di luar kelas saat jam istirahat. makanlah di luar kelas saat Istirahat. jam istirahat. Oke, kesepakatan kelas sudah ada, keyakinan kelas sudah ada. Nah, sekarang nih nilai kebajikannya apa nih? Apakah tanggung jawab, apa disiplin, atau apa? Sok, siapa yang kalian yang ingin mengemukakan pendapat untuk yang saling menghormati sesama teman? Kira-kira nilai kebajikannya apa? Apa saya? Menghormati, Bu. Menghormati. Oke. Menghormati. Setuju ya? Saling menghormati sesama teman itu ya. Ya. Oke. Yang kedua apa?
apa? Saling menyayangi teman. Ayo, nilai kebajikannya apa? Ayo. Sayang. Kasih sayang. Oke. Kasih sayang. Terus apa lagi? Kamu ngacung nggak? Apa? Kesopanan. Kesopanan. Boleh. Terus? Saya Bu, Apa nak? kebersihan. Kebersihan. Kebersihan ya. Oke. Satu lagi apa nak? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke, kita sudah dapat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, sama nilai kebajikan. Nah, ini semua harus kita sama-sama taati, sama-sama hormati, dan sama-sama patuhi ya. Ya Ibu. Oke, siap anak-anak hebat? Siap. Oke, yuk sekarang kita mulai ke pembelajaran berikutnya.